Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada anggota-anggota di mana saja dalam pemerintahan daerah Malangan. Sebelum kita akan berbagi pelajaran pada Sabat ini, saya ingin menjemput kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat pimpinan dan Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan kepada kami, memimpin kami sepanjang Sabat ini. Ampuni dosa dan kelemahan kami, dan kami serahkan masa ini melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Tajuk yang saya ingin kongsikan bersama kita semua pada Sabat ini adalah keutamaan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca berhubung dengan gambaran penghakiman akhir di dalam Matius 25 ayat 31 sehingga 46. Saya ingin membaca bermula daripada ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau, maka Ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan gambaran penghakiman terakhir yang kita baca tadi, kita boleh kelompokkan, kita boleh bahagikan ada dua kelompok orang, orang benar dan orang terkutuk, istilah dia. 6 perkara yang ditekankan dalam peristiwa tersebut ialah lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dipenjara. Orang-orang benar berespon dengan memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat, dan mengunjungi. Sebaliknya, golongan yang diistilahkan sebagai orang terkutuk tidak melakukannya. Kita perhatikan bahwa Tuhan tidak mengatakan nyala ke dalam api, kamu yang telah menghina, memukul, merompak, dan membunuh. Kita sering mengabaikan dosa pasif dan peristiwa yang digambarkan dalam penghakiman terakhir, semuanya itu berkaitan dengan melakukan kebaikan. Jika kita menimbas semula apa yang dilakukan oleh Yesus selama Dia di dunia dahulu, Dia telah memberikan kita teladan sikap dan tindakan yang baik berkaitan dengan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi: lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dipenjara. Kita harap kita sudah menangkap tujuan pelajaran kita pada pagi ini seperti ini. Saudara-saudari, jika kita dilontarkan soalan apakah tujuan turun ke dunia, menderita, diseksa, kemudian mati dibunuh? Jawaban kita adalah untuk menebus manusia dari dosa. Ya, betul. Tapi coba kita kembali semula ke Taman Eden. Semasa mula-mula Adam dan Hawa hidup di sana, kemuliaan Tuhan menyelimuti mereka. Kerajaan Tuhan didirikan di bumi. Tetapi kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Makan buah dari larangan, makan buah dari pohon larangan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Betul. Tapi kemudian ada yang mempersoalkan kenapa Tuhan yang Maha Tahu, Dia tahu yang nanti Adam dan Hawa akan memakan buah larangan tersebut, masih menempatkan pohon larangan tersebut. Kan bagus tidak dicipta. Buah-buah larangan itukah yang menyebabkan Adam dan Hawa berdosa? Bukan. Adam dan Hawa berdosa bukan karena buah tersebut, tetapi oleh pilihan, keputusan,
dan tindakan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Jangan memakan buah tersebut. Karena di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa ialah melanggar hukum Allah. Apa sahaja tindakan kita yang bertentangan dengan perintah Tuhan itu adalah dosa. Kemudian apa yang berlaku selepas kejatuhan Adam dan Hawa? Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Kerajaan Tuhan yang didirikan di dunia telah hilang, lenyap. Objektif surga adalah mengembalikan semula kemuliaan Tuhan dalam diri manusia dan mendirikan semula kerajaan Tuhan melalui Yesus. Kita berbalik kepada gambaran peristiwa penghakiman terakhir yang kita baca tadi. Satu persoalan yang perlu kita persoalkan adalah bagaimana saya seharusnya supaya dapat bekerja sama dengan Tuhan dalam mencapai objek surga tersebut. Apa keutamaan kita? Ada satu pernyataan yang pernah saya baca seperti berikut. Masalah, penderitaan, dan kejahatan yang berlaku di dunia bukan semuanya diakibatkan oleh orang-orang jahat, tetapi juga disebabkan oleh orang baik yang hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, tidak peka kepada keperluan sesama, tidak peka kepada keadaan persekitaran. Kita melihat seseorang sesama kita memerlukan bantuan, tapi kita tidak peka untuk melakukannya. Semoga pelajaran kita pagi ini, sabat ini akan mendorong kita untuk menjadi garam dan cahaya yang memberi keselesahan kepada sesama kita yang memerlukan. Usahakan untuk kita melihat di persekitaran kita. Kalau Tuhan telah menyediakan peluang untuk kita menyalurkan kasih dan berkat dari Tuhan. Semoga kita berespon dengan slogan gereja sedunia kita pada tahun ini, I will go. Semoga Roh Kudus terus memimpin kita sehingga kita mendengar suara dari Tuhan yang mengatakan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerjaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sampai di sini saja perkongsian kita pada saat ini, dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami, sekali lagi kami bersyukur atas kuasa Tuhan yang setiap kami, Roh Kudus yang senantiasa bersama kami. Terima kasih atas kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami dalam mengaplikasikan pelajaran yang kami terima pada pagi ini. Semoga kami terus berespon dengan pimpinan Tuhan untuk terlibat dalam menyampaikan kasih dan berkat-berkat Tuhan kepada sesama kami. Ampuni kami di mana kami telah tersalah, dan kami mohon supaya Roh Kudus terus bersama kami dalam kehidupan kami setiap masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.